Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Akhir zaman selalu menjadi topik yang menggugah hati dan pikiran umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan banyak hal tentang kiamat, dari tanda-tanda kecil hingga tanda-tanda besar yang akan mendahului peristiwa besar itu. Namun, sebagai umat Islam, memahami tanda-tanda kecil yang sudah mulai tampak adalah upaya kita untuk introspeksi diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tanda-tanda kecil akan terlihat lebih dahulu sebagai peringatan bagi umat manusia. Tanda-tanda ini seperti sinyal dari Allah agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dan sekarang, ketika kita melihat dunia di sekitar, sangat jelas bahwa sebagian besar tanda kecil itu telah terjadi. Salah satu tanda kecil yang sudah lama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kejujuran mulai ditinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari, nomor 59. Saat ini, betapa sulitnya kita menemukan pemimpin, pedagang, atau bahkan teman yang benar-benar jujur. Orang berlomba-lomba mencari keuntungan, tidak peduli dengan cara yang digunakan. Dunia dipenuhi tipu daya, dan kebohongan seringkali dianggap hal biasa. Jika amanah, yang merupakan fondasi utama kehidupan sosial, mulai hilang, maka sesungguhnya manusia sudah semakin jauh dari ajaran Allah. Ini adalah tanda yang sangat nyata dan terasa di zaman ini. Tanda lain yang disebutkan adalah ketika ilmu agama mulai diangkat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu secara langsung dari manusia, dengan sekali saja menghilangkannya. Akan tetapi, Allah akan menghilangkan ilmu secara berangsur-angsur dengan melenyapkan satu persatu para ulama, hingga tidak tersisa seorang pun yang berilmu. Kemudian, pada saat-saat seperti itu, manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin dan imam mereka. Ketika mereka pun dimintai pendapatnya tentang suatu hal, mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka pun menjadi sesat dan tersesat." Hadis riwayat Bukhari nomor 100 dan Muslim nomor 2673. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ilmu yang benar semakin sulit ditemukan. Orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, seperti ulama, seringkali tidak lagi mengajarkan agama dengan ikhlas. Banyak dari mereka yang justru sibuk memperdebatkan hal-hal kecil, sementara nilai-nilai besar dalam Islam diabaikan. Ketika ulama sejati sudah tidak ada, umat manusia akan mengikuti orang-orang bodoh yang mengaku sebagai pemimpin agama, padahal mereka menyesatkan. Kita juga melihat bagaimana kebodohan telah menyebar luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebodohan ini tidak hanya tentang ilmu dunia, tapi juga kebodohan dalam memahami agama. Banyak orang sekarang yang merasa cukup dengan pengetahuan agama yang minim, namun berbicara seolah-olah mereka ahli dalam segala hal. Media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, justru sering digunakan untuk menyebarkan fitnah dan kebodohan. Orang-orang lebih suka percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya, dibandingkan dengan mencari kebenaran dari ulama atau sumber terpercaya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa salah satu tanda kecil kiamat adalah ketika zina tersebar luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perzinaan." Hadis riwayat Bukhari nomor 80. Zina yang dulunya dianggap aib besar, kini menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Hubungan di luar pernikahan tidak lagi dipermasalahkan, bahkan seringkali dirayakan dalam budaya populer. Saat ini, tanda itu begitu nyata di depan mata. Film, musik, dan budaya modern seringkali mempromosikan gaya hidup yang jauh dari ajaran Islam, dan masyarakat, termasuk kaum muslimin, perlahan-lahan menganggapnya hal biasa. Penyebaran minuman keras juga menjadi salah satu tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamr, minuman keras, dan ma'azif, alat-alat musik." Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Saat ini, minuman keras atau khamr bukan hanya diminum secara terang-terangan, tetapi juga dijadikan simbol status sosial. Di banyak tempat, seseorang dianggap modern atau berkelas jika ia minum khamr.
Hal ini sudah terjadi sekarang, di mana minuman keras diberi nama-nama yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan keharamannya, sehingga banyak orang tidak merasa bersalah saat mengonsumsinya. Lalu, bagaimana dengan perlombaan membangun gedung-gedung tinggi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Lihatlah keadaan dunia sekarang. Negara-negara yang dulunya miskin sekarang menjadi pusat pembangunan gedung-gedung tinggi. Mereka berlomba-lomba menunjukkan kekayaan dan kemajuan teknologi, tanpa menyadari bahwa ini adalah salah satu tanda kecil kiamat. Selain itu, tanda kecil lainnya yang disebutkan adalah semakin banyaknya pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ini berada dalam genggamannya, dunia ini tidak akan musnah, sehingga orang-orang saling bunuh satu sama lain tanpa mengetahui apa penyebabnya. Demikian juga orang yang dibunuh, dia tidak tahu apa penyebabnya sehingga dia harus dibunuh." Maka, ditanyakanlah kepada beliau, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Beliau menjawab, "Itulah Al-Harj, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 2908. Dalam dunia sekarang, hal ini sangat jelas terlihat. Berita tentang pembunuhan, peperangan, dan konflik ada di mana-mana. Banyak orang menjadi korban kekerasan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, nyawa manusia seolah tidak lagi memiliki nilai. Tanda lainnya yang sangat terasa adalah ketika waktu terasa semakin singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa semakin singkat, sehingga setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti 1 kilatan api." Hadis riwayat Ahmad nomor 10.560. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang merasa bahwa hari-hari berlalu begitu saja, tanpa ada yang benar-benar mereka capai. Ini bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tanda bahwa keberkahan waktu sudah mulai diangkat. Semua tanda kecil ini membawa kita pada satu kesimpulan. Umat manusia sudah berada di ambang akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan peringatan tentang tanda-tanda kiamat, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Beliau mengingatkan bahwa di tengah fitnah akhir zaman, hanya orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah yang akan selamat. Setiap tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kuat bahwa dunia ini semakin condong menuju kehancuran, dan tugas manusia adalah memperhatikan serta mengambil hikmah darinya. Salah satu tanda kecil yang sangat terasa di zaman ini adalah hilangnya rasa malu di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian yang pertama adalah, bila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukanlah anjuran untuk berbuat dosa, tetapi lebih kepada peringatan bahwa rasa malu adalah benteng keimanan. Jika rasa malu hilang, maka manusia akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Saat ini, kita melihat bagaimana banyak orang dengan terang-terangan melakukan hal-hal yang dulu dianggap tabu. Media sosial menjadi salah satu wadah di mana aurat dibuka tanpa rasa takut, fitnah disebarkan dengan mudah, dan perilaku yang tidak pantas justru dijadikan kebanggaan. Rasa malu yang seharusnya menjadi penjaga akhlak perlahan mulai pudar. Tanda kecil lainnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya banyak fitnah. Fitnah dalam konteks ini bukan hanya tentang gosip atau kabar bohong, tetapi juga tentang berbagai ujian dan cobaan yang memecah belah umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan amalan syalih sebelum datang fitnah, musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa sulitnya menjaga keimanan di akhir zaman. Dalam kehidupan modern, fitnah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ideologi yang menyesatkan, ajaran-ajaran palsu, hingga konflik antar umat Islam yang semakin meruncing. Banyak orang kehilangan arah karena mereka terjebak dalam arus fitnah yang begitu deras. Kemunculan pemimpin yang tidak adil juga termasuk salah satu tanda kecil kiamat,
yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin yang tidak lagi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mereka memimpin dengan hawa nafsu, mengabaikan kepentingan rakyat, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Situasi ini sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di mana banyak pemimpin yang korupsi, zalim, dan tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kepemimpinan berada di tangan orang yang tidak amanah, kehancuran masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan tentang meningkatnya kekayaan yang tidak lagi membawa keberkahan. Beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada harta melimpah, tetapi manusia tetap merasa miskin. Harta yang melimpah ini tidak lagi digunakan untuk kebaikan, tetapi justru menjadi sumber kesombongan. Kita melihat bagaimana kesenjangan sosial semakin tajam di dunia saat ini. Ada yang memiliki kekayaan luar biasa, sementara di sisi lain, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan ini menjadi penyebab utama kehancuran mereka. Tanda lainnya yang sangat relevan dengan zaman sekarang adalah semakin banyaknya kaum wanita yang berpakaian, tetapi sebenarnya telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Saat ini, fenomena tersebut sangat jelas terlihat. Banyak wanita yang berpakaian, tetapi tidak menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kalangan non-muslim, tetapi juga di kalangan umat Islam sendiri. Budaya modern seringkali menjadikan tubuh wanita sebagai objek, dan banyak yang mengikuti tren ini tanpa memikirkan dampaknya terhadap kehidupan akhirat mereka. Kemudian, munculnya banyak gempa bumi juga, termasuk tanda kecil yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita perhatikan, gempa bumi semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya jarang mengalami fenomena tersebut. Gempa bumi ini bukan hanya peristiwa alam biasa, tetapi juga peringatan dari Allah kepada manusia. Setiap kali gempa terjadi, seharusnya kita merenungkan betapa kecilnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Sayangnya, banyak orang yang menganggapnya sebagai kejadian biasa tanpa mengambil hikmah darinya. Selain gempa bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang menyebarnya penyakit-penyakit yang tidak dikenal sebelumnya. Di akhir zaman, akan muncul wabah-wabah yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini sangat sesuai dengan keadaan dunia sekarang. Penyakit-penyakit baru terus bermunculan, bahkan teknologi medis modern pun seringkali tidak mampu mengatasinya. Pandemi global yang terjadi beberapa waktu lalu adalah salah satu contohnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa penyakit-penyakit ini muncul sebagai akibat dari kemaksiatan yang merajalela. Ketika manusia melupakan Allah dan sibuk dengan dosa, maka Allah mengirimkan peringatan melalui berbagai ujian, termasuk wabah penyakit. Fenomena lain yang menjadi tanda kecil kiamat adalah berubahnya musim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi para ulama menafsirkannya sebagai perubahan iklim yang tidak biasa. Saat ini, kita melihat bagaimana cuaca menjadi tidak menentu. Musim hujan datang di saat yang tidak semestinya, dan musim panas terasa lebih ekstrim dari sebelumnya. Perubahan ini adalah bagian dari tanda bahwa alam sedang bereaksi terhadap perilaku manusia. Kerusakan yang terjadi di bumi, seperti penebangan hutan, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, semuanya adalah akibat dari ulah manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kerusakan yang terjadi di dunia adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali kepadanya. Salah satu tanda kecil yang paling sering dibicarakan adalah kemunculan dajjal-dajjal kecil sebelum munculnya dajjal besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal yang pendusta. Mereka menyampaikan kepada kalian berbagai bid'ah, keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad nomor 8267. Kita sudah melihat fenomena ini di mana banyak orang yang mengaku sebagai nabi atau pemimpin agama tetapi membawa ajaran yang sesat. Orang-orang seperti ini seringkali memiliki pengikut yang fanatik dan mereka menyesatkan banyak orang. Fenomena ini adalah bagian dari fitnah besar di akhir zaman. Setelah kita membahas berbagai tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, menjadi jelas bahwa dunia ini semakin mendekati akhir zaman dan kiamat sudah sangat dekat. Meskipun kita tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi, tanda-tanda kecil yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena yang terjadi secara kebetulan, melainkan bukti nyata dari apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Setiap peristiwa yang kita lihat adalah peringatan dari Allah, agar kita semakin sadar bahwa kehidupan ini sementara, dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Kiamat, dengan segala tanda-tandanya, adalah pengingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Dari semua ini, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap muslim harus memperbanyak amal syalih, menjaga keimanan, dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Dunia ini memang memikat, tetapi jangan sampai kita lalai sehingga melupakan kehidupan akhirat. Mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal dan senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah akhir zaman. Jangan tunggu hingga semuanya terlambat, karena Allah telah memberikan banyak kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan kesadaran, dan menguatkan keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Mari kita bersama-sama menyebarkan kebaikan dan terus belajar tentang Islam. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.